Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nanti akan belajar sistem penerangan lanjutan. Yang kemarin kita sudah belajar mengenal bagaimana sistem penerangan pada sepeda motor. Nah, setelah kita kenal, kita harus tahu lebih jauh sistem penerangan pada sepeda motor itu seperti apa lagi. Nah, hari ini atau kesempatan kali ini kalian akan saya ajak untuk mengenal komponen-komponennya, fungsinya, dan sistem kerja dari sistem penerangan sepeda motor. Oke, lanjut ya. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa istilah yang nantinya saya khawatirkan kalian masih roaming, tidak paham. Ya, ini saya rangkumkan yang sulit-sulit. Ada yang namanya AC, ada DC, ada RPM, ada switch. Nah, AC, DC ini kaitannya dengan listrik, terlebih pada arus. Jadi kalau kita bicara listrik, saya ulangi sekali lagi, kita kalau ngomongin listrik dalam dunia teknik itu ada tiga hal ya. Tiga hal. Yang pertama arus, kemudian tegangan dan hambatan. Nah, kalau AC dan DC ini lebih kepada arus listrik. Nah, kalau AC bolak-balik, DC searah. Bahasa Inggrisnya ini kepanjangannya alternating current, direct current. Kalau RPM sendiri adalah rotasi per menit ya, rotasi per sengkol dalam 1 menit itu berapa. Nah, biasanya kalau motor bebek itu tidak dilengkapi dengan RPM meter ini, tapi kalau motor sport biasanya sudah dilengkapi pada panel speedo, panel ini unit AC meter kombinasi. Nah, biasanya kalian bilangnya speedo, padahal speedonya itu hanya untuk speednya saja. Kalau keseluruhan namanya unit AC meter kombinasi. Nah, nanti untuk materi itu nanti kita pelajari setelah sistem penerangan ini selesai. Yang terakhir ini switch, saklar, kalian pasti sudah paham. Nah, oke. Sebelumnya perlu dipahami ya, kalau mau memahami sesuatu, bagi saya ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama, kalian itu harus paham komponennya itu apa, itu komponen apa, kemudian fungsi dari komponennya itu seperti apa, dan terakhir adalah sistem kerja dari komponen. Nah, ini saya kasih contoh sebuah bola lampu. Nah, itu kalian ngerti, paham, ini lampu, namanya lampu, bentuknya seperti ini, mau modelnya seperti apa, kalian bisa browsing. Ini sepertinya model LED, oh bukan, oh ternyata model tungsten. Nah, ini kalian yang pertama harus paham dulu, oh ini gambar lampu. Atau kalian ketika di sepeda motor nyari, oh ini toh lampu. Nah, bagi yang belum ngerti lampu silahkan masuk ke rumah atau sudah di dalam rumah, itu lihat di atas ada lampu, cuman lampunya beda, itu lampu rumah. Kalau yang seperti ini silahkan lihat di sepeda motor kalian. Ini motor-motor yang lampunya masih sumber arusnya AC. Kalau DC tidak seperti ini, kecuali beberapa model tertentu. Setelah ngerti ini lampu, nah kalian harus ngerti fungsinya. Fungsinya ya jelas, lampu itu sejak diciptakan dia sebagai alat penerangan. Kalau yang sepeda motor ya penerangan sepeda motor. Seperti pada perkenalan kemarin, fungsi dari sistem penerangan dan artinya sistem penerangan apa, kalian ingat-ingat kembali ya, buka bukunya kembali boleh. Jadi kalau sistem penerangan saya ingatkan di sini untuk menerangi sepeda motor baik malam atau siang hari ya, agar pengendaranya itu aman dan pengendara lain juga aman. Nah, terus setelah ngerti fungsinya, nah sistem kerjanya. Nah, lampu ini model seperti ini dia bekerja jika filamen di sini itu berpijar. Syaratnya berpijar adalah atau membara jika dialiri arus listrik. Nah, seperti itu. Nah, oke, untuk komponen sendiri dalam sistem penerangan itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah sumber arus dan pengaman. Terus kemudian ada saklar dan switch atau switch. Yang ketiga adalah lampu sendiri.
Nah, saya hanya bisa membagi 3 saja biar mudah dipahami, tidak usah banyak-banyak. Oke. Kemudian urutan komponen ya. Ini saya hanya lebih menekankan kepada bagaimana urutan terjadinya nyala lampu sepeda motor. Nah, di sini yang paling kanan ini kotak ini adalah lampu. Nah, ini nanti akan menyala. Syaratnya ada sumbernya dulu. Nah, sumbernya kalau lampu dari alternator ya. Kemudian masuk ke pengaman regulator, rectifier. Regulator sendiri ada artinya, rectifier ada artinya. Regulator selain ada artinya juga ada fungsinya yang berbeda dengan rectifier, tapi satu kesatuan. Ini kalau di dalam sepeda motor kalian kenalnya namanya kuprok atau kiprok ya. Kalau kalian ke bengkel regulator rectifier ini mati, kalian beli regulator rectifier, bengkelnya bingung. Tapi kalau beli kiprok, nah, Pak kiprok Supra Pak, nah, pasti langsung dikasih. Nah itu. Nah, kembali ke alternator ini ada groundnya ya, kembali ke masa. Regulator juga ada ground, kecuali di sini ada dimmer switch dan lighting switch ya. Nah, ini kenapa saya bisa menjadi dua, karena ada beberapa perubahan model ya dari tahun sebelum 2009 yang masuk di Indonesia, dan tahun 2009 sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa siang hari harus lampu dinyalakan. Ini ada perubahan wiring diagramnya. Yang awalnya dari alternator, regulator, rectifier, dia langsung masuk ke lighting switch. Kalau model yang cup, bebek, yang Supra itu semuanya di kiri. Tapi kalau yang model setelahnya seperti Grand atau sebelumnya atau setelahnya Supra 125, itu lighting switchnya itu ada di kanan, dimmer switchnya ada di kiri. Nah, kalau yang sekarang tidak ada lighting switchnya, langsung nyala, hanya ada dimmer switch. Nah, untuk mengatur lampu kota jarak dekat atau jarak jauh. Nah, lampu jelas ada groundnya, kalau nggak ada ground nggak nyala. Nah, sumber arus. Nah, sumber arus ada dua, lokasinya pada sepeda motor ini unitnya Supra ya, itu di sebelah kiri ya, seperti ini, magnet, ada alternator ya, ada kumparannya dari sepeda motor sebelah kiri, kemudian baterainya biasanya di bawah jok. Nah, kalau Grand di samping sini ya. Nah, ini kalau baterai sumber arus DC. Nah, kalau yang utama adalah AC. Kalau DC ini sumber yang kedua. Oke, alternator. Spesifikasi alternator sepeda motor Honda Supra. Spesifikasi, silahkan langsung di kotak merah ini aja. Kapasitasnya 57 ohm per 5000 rpm. Jadi dia akan memberikan hambatan sekitar 67 ohm ketika berputar, motor itu berputar 5000 rpm. Nah, kalau motor bebek ini seperti Honda Supra ini nggak begitu kerasa. Kalau 5000 rpm seberapa tidak bisa terukur ketika kita naik karena memang tidak ada takometernya. Tapi kalau kita masuk ke bengkel nahas, nanti ada takometer, kita bisa baca di situ. Kalau motor sport jelas bisa ya. Jadi berarti pengecekan kapasitas ini ya berarti di bengkel kalau model Supra. Kemudian tekanan tahanan kumparan pengisian. Nah, ini ada 0,1 sampai 0,8. Ini ada pengisian, ada penerangan. Nah, ini kalau kapasitasnya adalah kapasitas dari penerangan dan pengisian ini menjadi satu ya. Ini sama nilainya walaupun di sini beda. Nah, di Supra, model Supra sendiri ya, itu ada dua kumparan pengisian dan kumparan penerangan. Satunya untuk ini pengisian itu untuk ngisi, dan ini kumparan penerangan nanti untuk penerangan, untuk lampu. Jadi antara yang buat ngisi baterai sama buat penerangan ini beda. Nah, oke, lanjut. Untuk yang gambar di sini ini gambar kumparannya. Kalau ini modelnya model Supra 125 ya. Lokasi blok mesin di sebelah kiri ya. Ini di blok mesin sebelah kiri berdampingan dengan magnet ya. Ini ada magnetnya, ini kumparannya. Nah,
berupa kumparan yang disusun secara melingkar. Maksudnya seperti ini. Nah, melingkar seperti ini. Nah, nanti dia masuk di dalam magnet ya. Berfungsi untuk membangkitkan gaya gerak listrik atau menghasilkan arus listrik. Nah, ini dia harus didampingi magnet. Nah, kalau tidak didampingi magnet, GGL-nya ini nggak bisa timbul ya. Magnet jelas dia berdampingan, bisa dibaca sendiri lokasinya di dalam blok mesin, nah, dan sebagainya. Kemudian pengaman, nah ini yang namanya kuprok. Nah, seperti ini. Dia fungsinya sebagai pengaman dengan cara membatasi tegangan. Nah, regulator, kalian ingat yang namanya di kompor rumah, dapur rumah kalian ada kompornya, ada regulator. Kalau dihitung-hitung regulatornya, kalau kalian bilang satu itu kurang tepat ya. Yang benar itu ada dua kalau kompor itu ya. Satunya di gasnya, satunya di puterannya mas. Nah, yang di puterannya itu dia ngatur untuk apa namanya, banyak sedikitnya gas yang akan dikeluarkan. Kalau banyak gasnya berarti nyala kompornya semakin besar. Kalau kalian kecilkan gasnya sedikit, nyala kompornya semakin kecil. Tapi kalau di sepeda motor yang diatur itu tegangannya. Nah, tegangannya diatur seperti apa? Nah, ini di kotak ini di spesifikasi yang atas lain, tinggal dulu yang kotak ini. Arus pengisian itu yang normal itu 14 sampai 16 volt pada RPM 5000. Nah, kalau RPM di atas 5000, misal kalian ngebut sampai RPM-nya 10.000, itu mentoknya ya 16 volt aja. 16 volt untuk ngisi. Tapi untuk di dalam penerangan, untuk lampu itu maksimalnya untuk penerangan nantinya itu dibatasi hanya 14,0 volt. Nah, 5000 rpm. Mau sekencang-kencangnya ya 14 volt. Kalau lebih pak, berarti regulatornya ini rusak, nggak bisa membatasi. Kalau tidak bisa membatasi, akibatnya apa? Lampunya putus. Nah, karena kelebihan tegangan. Nah, silahkan dicoba tanpa regulator, dari spool langsung disalurkan ke lampu atau ke lighting switchnya tanpa melewati regulator. Baru jalan kecepatan 60 km atau 50 km, saya yakin lampunya pasti akan putus. Nah, belum jadian udah putus ya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk saklar ini nggak usah saya jelaskan secara detail. Yang pasti di sistem penerangan tadi ada lighting switch, ada dimmer switch. Ada yang hanya dimmer switch, ada yang dua-duanya ya. Oh ya, fungsinya untuk selain untuk memutus, dia juga untuk menyambung ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang model Supra lama ya, 110 cc. Di sini ini untuk yang saklar lampu jarak jauh, dimmer switchnya ini ya. Untuk yang saklar lampunya di sini, digeser-gesernya di sini. Saklar lampu atau lighting switch. Kalau yang model 125 cc Karisma atau Supra X, dia yang sebelah kanan ini lighting switch ya. Kalau biasanya ada dua kali ya, atau tiga posisi. Posisi pertama off, posisi kedua lampu kota, posisi ketiga adalah lampu utama. Kalau sudah di lampu utama, otomatis yang di dimmer switch, lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat, dia bisa dimainkan. Kalau masih di lampu kota yang sebelah kanan ini, ya ini kamu mainkan jarak dekat, jarak jauh nggak bisa. Kalau yang punya motor pasti paham ya, ini wah gampang banget. Tapi kalau yang hanya sepeda ontel ya, ini harus apa namanya, bersyukur terlebih dahulu dengan adanya materi ini kalian bisa paham ya. Oke, lanjut. Nah, kalau lampu kepala ini sudah hampir habis materinya. Lampu kepala sendiri atau lampu utama itu saya cari dari beberapa sumber ya. Itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Lampu tungsten itu lampu yang model bawaan pabrik seperti ini, atau biasanya kalau di pasaran mereknya Osram dan sebagainya. Yang jelas masih ada filamennya. Nah, filamennya biasanya ada dua, jauh dan dekat. Itu satu lampu. Kemudian halogen biasanya kaki 3, dan tabung kaca ini nggak boleh disentuh karena nanti mempengaruhi dari nyala lampunya, terang atau enggaknya, dan
awet atau tidaknya. Bentuknya seperti ini kebanyakan. Nah, terus HID ya seperti ini. Kemudian LED, nah, light emitting diode. LED dan HID beda. HID lebih panas, LED lebih ya panas tapi tidak terlalu panas. Ini rekomendasi pabrikan sekarang semuanya memakai LED karena dia hemat energi dan tidak terlalu panas. Nah, ini sumber-sumbernya, kalian bisa baca lebih lanjut. Kalau kurang ya browsing internet. Kalau ada pertanyaan ya silahkan bertanya. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.